Shalom saudara, selamat datang dan selamat bergabung di ibadah online Komisi Remaja dan Pemuda GKMI Jepara. Kita patut bersyukur kepada Tuhan, meskipun sudah hampir setengah tahun kita tidak beribadah bersama-sama, tetapi kita masih bisa memuji dan memuliakan nama Tuhan bersama-sama dalam ibadah online. Ucapan syukur yang berikutnya dikarenakan minggu yang lalu ada 10 saudara kita dari Komisi Anak Gracia yang naik ke Komisi Remaja. Kami mengucapkan selamat datang untuk Verlin, Gebi, Vano, Giel, Kensa, Sisian, Dea, Emily, Enzo, dan Enar. Dan berikut kita akan menyaksikan beberapa foto berkenaan dengan teman-teman yang baru saja naik dari Komisi Anak. Saya mengucapkan selamat bergabung bersama dengan Komisi Remaja, terus bertumbuh bersama-sama untuk mengenal Tuhan Yesus Kristus. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Shalom. Iya, kembali lagi bersama kita di Kopi Korea Youth Service. Bersama siapa ini? Dengan saya Raka. Dengan saya Jesslyn, dan dengan siapa ini? Dengan saya Cici. Oh iya. Iya, bagaimana kabarnya teman-teman? Kami di sini puji Tuhan baik-baik semua. Jadi di sini ada banyak orang. Ya, jadi ada yang banyak membantu lah. Oke, kita mau memasuki ibadah. Sebelum itu kita persiapkan hati kita mau melayani Tuhan, kita memuji nama Tuhan, kita nyanyikan lagu Kunyanyi Haleluya. Bapakku datang menyembahmu di sini, ku percaya Kau ada bagiku. Tak usah ku takut, sebab Kau sertaku. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku cemas, Kau penghiburku. Saat ku lemah, Kau kuatku. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu di hidupmu. Bapakku datang menyembahmu di sini, ku percaya Kau ada bagiku.
usah ku takut, sebab Kau sertaku. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku cemas, Kau penghiburku. Saat ku lemah, Kau kuatku. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu, perbuatanmu. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Hidupku. Mari kita bersatu dalam doa. Ya, terima kasih Tuhan Yesus atas penyertaan-Mu pada hari ini, karena Engkau telah membimbing kami dalam satu hari ini. Dan kami akan memulai ibadah Youth Online. Kiranya ibadah ini tidak menghalangi kami semua untuk memuji nama-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Ya, terima kasih. Sama-sama. Ya teman-teman, kita bersyukur saat ini kita masih bisa dalam keadaan sehat, walaupun di tengah pandemi corona yang tak henti-hentinya juga selesai ya. Ya, betul. Ya, karena itu semua berkat Tuhan, kuasa Tuhan yang tak terbatas atas hidup kita, Tuhan yang gak pernah meninggalkan kita walaupun semusim berlalu, bahkan sampai saat ini terus Tuhan menyertai kita. Kita mau sama-sama pujikan tak terbatas. Semusim berlalu, namun Kau selalu peliharaku. Kasih dan setiamu tak pernah layu di hidupku. Lebih luas dari samudra kebaikan-Mu Bapa, takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Tak terbatas kasih-Mu Tuhan melingkupi hidup kita. Semusim berlalu, namun Kau selalu peliharaku. Kasih dan setia-Mu tak pernah layu di hidupku. Lebih luas dari samudra kebaikan-Mu Bapa, takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh
Terima kasih Tuhan, terima kasih. Oke teman-teman, kita mau mengingatkan buat kalian yang mau memberikan persembahan, bisa memasukkan di kantong persembahan, kotak persembahan di depan TU gereja, atau bisa transfer di rekening di bawah ini. Kalian jangan lupa ditulis untuk kopi Korea. Oke, kita mau memasuki firman Tuhan. Mari kita siapkan hati, pikiran kita untuk menerima sabda firman Tuhan. Mari sama-sama kita pujikan sampai akhir hidupku. Kini aku percaya tiada yang mustahil bagimu. Kuasamu kuatkanku, dasarku berharap. Kini aku berserah pada tanganmu bagiku. Ku ikuti panggilanmu, bukan setia sampai akhir hidupku. Bapa, Engkau mengenalku lebih dari siapapun. Engkau tahu ceritaku dan isi hatiku. Tak peduli masa lalu, Engkau tetap memilihku. Ubahkanku, sempurnakan, jadi karya yang indah. Sama-sama katakan, kini ku percaya Tuhan. Kini aku percaya tiada yang mustahil bagimu. Kuasamu kuatkanku, dasarku berharap. Kini aku berserah pada rancanganmu bagiku. Ku ikuti panggilanmu, bukan setia sampai akhir hidupku. Aku percaya, ya Tuhan, kini ku percaya tiada yang mustahil bagimu. Kuasamu kuatkanku, dasarku berharap.
firman Tuhan akan disampaikan oleh Bu Bes. Mari kita berdoa. Bapa di surga, Allah kami yang mulia dan ajaib, terima kasih untuk sore hari ini kami bisa beribadah kembali. Dan saat ini kami mau belajar kebenaran firman Tuhan. Biarlah sungguh pemuda remaja yang mendengarkan sabdamu bisa menilai zaman ini dan membawa kami untuk terus hidup sesuai dengan standar kebenaran firman Allah. Sehingga kami bisa mempertanggungjawabkan hidup kami di hadapan Allah dan Engkau mendapati kami setia sampai akhir. Kami berdoa untuk segala campur tangan si jahat yang ingin mengganggu pemberitaan kebenaran firman Tuhan. Kami patahkan kuasanya dalam nama Yesus Kristus tidak akan terjadi. Karena Allah hadir di sini dan juga Allah hadir di tengah-tengah pemuda remaja di rumah yang sedang mendengarkan sabda kebenaran firman-Mu. Terpujilah Engkau ya Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Shalom pemuda remaja, bagaimana kabarnya? Saya terlalu percaya bahwa Anda semua dalam keadaan sehat dan diberkati oleh Tuhan. Mari kita belajar firman Tuhan di dalam kitab Matius pasal 16 ayat 1 sampai ayatnya yang keempat. Begini bunyi firman Tuhan. Orang Farisi dan Saduki meminta tanda. Kemudian datanglah orang-orang Farisi dan Saduki hendak mencobai Yesus. Mereka meminta supaya ia memperlihatkan suatu tanda dari sorga kepada mereka. Tetapi jawab Yesus, pada petang hari karena langit merah, kamu berkata hari akan cerah. Dan pada pagi hari karena langit merah dan redup, kamu berkata hari buruk. Rupa langit kamu tahu membedakannya, tetapi tanda-tanda zaman tidak. Angkatan yang jahat dan tidak setia ini menuntut suatu tanda, tetapi kepada mereka tidak akan diberikan tanda selain tanda Nabi Yunus. Lalu Yesus meninggalkan mereka dan pergi. Berbahagialah setiap kita yang membaca, merenungkan, terlebih yang melakukan kebenaran firman Tuhan di dalam kehidupannya hari lepas hari. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Kristus Yesus, kalau Tuhan Yesus datang pada hari ini atau besok, apakah Anda sudah siap untuk mempertanggungjawabkan kehidupan saudara di hadapan Allah? Pada hari ini kita akan belajar tentang orang-orang Farisi dan Saduki yang datang kepada Yesus. Lalu mereka meminta tanda kepada Yesus, yaitu yang membuktikan bahwa Yesus itu adalah Mesias. Mereka berkata kepada Yesus, berikan kami sebuah tanda, berikan kami sebuah bukti bahwa Engkau adalah Mesias, Mesias utusan Allah itu. Lalu Yesus berkata kepada mereka, kamu ini, hai orang-orang Farisi, hai orang-orang Saduki, kamu ini adalah orang-orang jahat, angkatan-angkatan yang jahat, orang-orang yang tidak setia. Kenapa? Kenapa Yesus berkata demikian kepada mereka? Karena sebenarnya mereka bukan tidak tahu siapa Yesus. Mereka datang untuk meminta tanda kepada Yesus bahwa dia seorang Mesias. Bukan karena mereka tidak tahu bahwa Yesus adalah Mesias, tetapi karena mereka mau mencobai Yesus. Sebenarnya mereka sudah tahu bahwa Yesus itu adalah Mesias. Dari mana kita tahu? Mereka ini adalah orang-orang yang sangat tahu firman Tuhan. Mereka sudah belajar banyak tentang firman Tuhan, khususnya perjanjian lama. Dan di dalam kitab perjanjian lama sudah dinyatakan bahwa akan hadir seorang Mesias. Dan itu dinyatakan di dalam diri Yesus Kristus ketika dia hadir di dalam dunia.
dan kehadirannya disampaikan, dinyatakan, disaksikan oleh Yohanes Pembaptis, dan dia menyatakan bahwa Yesus ini adalah Mesias yang diutus oleh Allah. Dia datang dan menggenapi perjanjian lama, yaitu tentang kehadiran seorang Mesias. Itu yang pertama, yaitu melalui nubuatan para nabi di perjanjian lama. Lalu yang kedua, sebenarnya mereka tahu bahwa Yesus itu adalah Mesias. Dari mana? Karena Yesus ketika dia memberitakan firman Allah, ketika dia bertemu dengan banyak orang, ketika dia bertemu dengan orang-orang sakit, ketika dia melihat ada orang yang meninggal, Yesus melakukan berbagai tanda dan mukjizat. Air menjadi anggur, orang mati bisa dibangkitkan, orang lumpuh bisa berjalan, orang buta bisa melihat, orang tuli bisa mendengar. Dan itu adalah kuasa yang dimiliki oleh Yesus, Sang Mesias, Sang Juru Selamat dunia ini. Mereka tahu itu, mereka mendengar itu, mereka melihat dengan mata mereka sendiri. Tetapi mereka tidak mau percaya kepada Sang Mesias itu. Saudara, bukan hanya itu, Yesus sendiri juga di dalam pemberitaan-pemberitaannya, ketika dia berjumpa dengan banyak orang, di dalam khotbah-khotbahnya, Yesus sebenarnya sudah menyatakan dirinya kepada mereka bahwa dialah Mesias itu, bahwa dialah yang diutus itu, bahwa dia adalah Allah itu yang hadir di tengah-tengah umatnya. Nubuatan dari perjanjian lama tergenapi di dalam diri Yesus Kristus. Dia sendiri menyatakan itu. Dia juga menyatakan dirinya bahwa dia adalah gembala yang baik. Dia juga menyatakan dirinya bahwa dia adalah jalan keselamatan satu-satunya. Tetapi orang-orang Farisi dan Saduki tidak pernah mau percaya akan hal itu. Tidak pernah mau menerima akan hal itu. Tidak pernah mau membuka hati kepada Sang Mesias itu. Sehingga Yesus berkata kepada mereka, kamu angkatan yang jahat, kamu angkatan yang tidak setia. Engkau meminta tanda, padahal tanda-tanda itu sudah dinyatakan. Tanda-tanda itu sudah ada, engkau sudah melihatnya, tetapi engkau tidak pernah mau percaya kepadaku. Sebenarnya itu yang dinyatakan oleh Yesus. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Kristus Yesus, kita tidak perlu lagi meminta tanda seperti yang diminta oleh orang-orang Farisi dan Saduki. Kenapa? Karena saya terlalu percaya Anda yang mendengarkan firman ini, anak-anak yang mendengarkan firman ini sudah percaya kepada Yesus. Jadi yang kita nilai, karena tema pada hari ini yaitu mengenal tanda zaman. Yang kita nilai tanda-tanda zaman hari ini yaitu tentang kedatangan Kristus yang kedua. Jadi tentang Mesias, saya percaya bahwa Anda sudah tahu siapa Yesus. Yesus adalah Mesias, Tuhan dan Juru Selamat. Itu saya percaya bahwa Anda sudah tahu. Nah, kita belajar pada hari ini tentang menilai zaman. Zaman di mana tanda-tanda yang merupakan bahwa kedatangan Kristus yang kedua sudah semakin dekat. Lalu nanti terakhir kita akan belajar bagaimana kita sebagai pemuda remaja hidup di dalam masa-masa penantian kita akan kedatangan Kristus yang kedua. Mari kita belajar tentang tanda-tanda kedatangan Kristus yang kedua. Kita bisa melihat di dalam kitab Matius 24 ayat 3 sampai 14. Matius 24 ayat 3 sampai 14. Nah, di situ dikatakan bahwa tanda-tanda akhir zaman, tanda-tanda kedatangan Kristus yang kedua itu di sini dinyatakan yang pertama bahwa akan ada nanti yang namanya Mesias palsu yang menyatakan dirinya bahwa aku adalah Mesias, padahal dia bukan Mesias. Mesias itu hanya Yesus Kristus, hanya ada di dalam diri Yesus Kristus yang sudah kita kenal
di dalam kitab Perjanjian Baru. Nah, di situ dikatakan bahwa akan ada nanti Mesias palsu, akan ada nanti di ayat 6 di situ dikatakan deru perang, engkau akan mendengar deru perang, dan juga di situ dikatakan di ayat 7 bangsa akan bangkit melawan bangsa, kerajaan melawan kerajaan, kemudian akan timbul kelaparan, gempa bumi di berbagai tempat, kemudian akan terjadi siksaan di mana orang-orang yang percaya akan dibunuh dan dibenci. Kemudian di situ dikatakan akan terjadi yang namanya banyak orang akan murtad. Kemudian di ayat 10 dicatat bahwa akan terjadi yang namanya saling membenci satu dengan yang lain. Banyak nabi-nabi palsu akan bermunculan dan bertambahnya kedurhakaan, maka kasih kebanyakan orang akan menjadi dingin. Itu yang dinyatakan di dalam Matius 24 ayat 3 sampai 14. Itu yang dinyatakan tentang tanda-tanda akhir zaman. Kemudian bukan hanya di dalam kitab Matius, tetapi di dalam kitab 2 Timotius juga dinyatakan bagaimana keadaan manusia pada zaman akhir ini. Di situ dikatakan di dalam 2 Timotius pasal 3, 2 Timotius pasal 3 ayat 1 sampai 9, di situ dikatakan, ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Mereka membual, menyombongkan diri, mereka akan menjadi pemfitnah, mereka akan memberontak terhadap orang tua, tidak tahu berterima kasih, tidak mempedulikan agama, tidak tahu mengasihi, tidak suka berdamai, suka menjelekkan orang, tidak dapat mengekang diri, garang, tidak suka berpikir panjang, berlagak tahu, lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah, dan sebagainya. Jadi sebenarnya apa yang sudah dinyatakan di dalam baik kitab Matius tadi, Matius 24, dan juga dalam 2 Timotius 3 ayat 1 sampai 9, sebenarnya hal-hal itu sudah terjadi dan akan terus terjadi. Jadi kalau Anda melihat apa yang terjadi di dunia hari-hari ini ataupun pada tahun-tahun sebelumnya, Anda mendengar deru perang, Anda mendengar kelaparan di mana-mana, Anda mendengar gempa bumi, tsunami, bahkan wabah, pandemi seperti yang sekarang ini. Sebenarnya itu menunjukkan kepada setiap kita bahwa kedatangan Kristus sudah semakin dekat. Dan bukan hanya itu, yang lebih mengerikannya lagi di situ dikatakan bahwa kasih setiap orang menjadi dingin. Banyak anak-anak menjadi pemberontak, durhaka kepada orang tua. Itu yang terjadi. Dosa semakin merajalela. Anak-anak manusia terus melakukan dosa, hidup di dalam kubangan-kubangan dosa. Dan itu sudah terjadi dan akan terus terjadi sampai pada akhirnya Kristus datang yang kedua kali. Jadi anak-anak, Anda harus peka melihat situasi yang sedang terjadi pada hari-hari ini. Lalu pertanyaannya, kalau itu sudah, sedang, dan akan terjadi, Ibu Bes, apa yang saya lakukan? Apa yang Anda lakukan sebagai pemuda remaja dalam menyingkapi keadaan yang seperti itu dan menantikan kedatangan Kristus yang kedua? Yang Anda lakukan adalah hiduplah sesuai kebenaran firman Allah, atau jadikan firman Allah sebagai standar kehidupan saudara. Jadi ini yang harus Anda lakukan di dalam kehidupan saudara. Sampai kapan? Sampai Kristus datang yang kedua. Kenapa
sebagai pemuda remaja harus hidup sesuai kebenaran firman Tuhan, atau standar hidup saudara adalah firman Allah. Kenapa? Karena yang pertama, firman Allah akan menuntun dan membawa saudara untuk tetap mencintai Allah sampai akhir. Yang pertama, sekali lagi, firman Allah akan menuntun saudara, membawa saudara untuk mencintai Allah sampai akhir. Banyak orang hari-hari ini ketika punya masalah, ketika mereka menghadapi pergumulan-pergumulan kehidupan, mereka banyak di antaranya yang meninggalkan Tuhan. Karena pasangan hidup, bagi Anda yang sudah hampir mau menikah, usia-usia pernikahan, karena pasangan hidup lalu meninggalkan Tuhan. Bagi yang mau bekerja karena pekerjaan, lalu mereka rela meninggalkan Tuhan. Tetapi hari ini firman Tuhan mengingatkan setiap kita agar kita menjadikan firman Allah itu sebagai standar tertinggi di dalam kehidupan kita. Sehingga firman Allah ini membawa kita untuk mencintai Allah lebih dari apapun juga. Kita mencintai Allah sampai akhir. Kita tidak akan meninggalkan Allah dan menggantikan Dia dengan apapun juga. Kita tidak akan menggantikan Allah dengan perempuan. Kita tidak akan menggantikan Allah dengan laki-laki yang kita cintai. Kita tidak akan menggantikan Allah dengan pekerjaan yang ditawarkan kepada kita, harta, kekayaan yang ditawarkan kepada kita. Tidak. Kita akan bertahan sampai akhir dalam cinta kepada Allah. Makanya Bu Bes sering ingatkan kepada pemuda remaja di tahunan, dimanapun engkau berada, cari gereja yang dekat, supaya engkau mendengarkan firman Tuhan, belajar firman Tuhan, bertumbuh di situ, dan engkau akan dibawa untuk terus bertumbuh dalam cinta kepada Allah. Maka anak-anak, memang hari-hari ini anak-anak Anda sedang ada di rumah. Anda tidak kuliah, Anda tidak sekolah, Anda tidak di luar kota. Tetapi kalau nanti pandemi ini sudah berakhir dan Anda kembali ke daerah di mana Anda kuliah atau sekolah, maka cari gereja yang dekat supaya engkau dibawa untuk terus mencintai Allah, terus hidup bersekutu kepada Allah dan tidak meninggalkannya. Ingat, standar hidup tertinggi saudara adalah firman Allah. Yang kedua, firman Allah akan membawa saudara hidup dalam kekudusan. Itu yang kedua. Firman Allah membawa saudara untuk hidup di dalam kekudusan. Sehingga sekalipun papa mama saudara tidak melihat saudara, sekalipun pendeta saudara tidak melihat saudara, sekalipun teman-teman saudara tidak melihat saudara, Anda tahu bahwa sekalipun mereka tidak melihat saudara, ada Allah yang melihat saudara. Jadi dimanapun saudara berada, Anda akan menjaga kekudusan hidup saudara. Jadi ketika Anda melangkah, tidak ada mama papa. Ketika Anda berjalan, tidak ada teman yang melihat. Ketika Anda berjalan dan melangkah pada kubangan dosa itu, tidak ada pendeta saudara yang melihat saudara. Tetapi ada Allah yang maha tahu yang melihat saudara. Maka firman Allah akan mengingatkan saudara untuk tidak melakukan dosa. Jadi firman Allah menjadi penuntun bagi saudara untuk hidup di dalam kekudusan. Kalaupun orang-orang di sekeliling saudara hidup di dalam kubangan dosa, Anda sebagai seorang Kristen, Anda hidup di dalam kekudusan. Sekalipun orang-orang di sekeliling saudara melakukan hal-hal yang tidak menyenangkan hati Allah, engkau sebagai seorang Kristen, engkau menjaga kekudusan hidup saudara dimanapun Anda berada. Itu yang kedua. Lalu yang ketiga, firman Allah akan menuntun saudara
untuk memiliki sahabat-sahabat dan teman-teman yang hidup dalam kebenaran dan kebaikan. Sehingga Anda menjauhi teman-teman yang membawa saudara di dalam perbuatan-perbuatan yang jahat. Artinya begini, firman Allah ini, ketika engkau belajar firman Allah dan menjadikan firman Allah sebagai standar tertinggi di dalam kehidupanmu, maka engkau akan dibimbing oleh Allah untuk memiliki hikmat dan bijaksana di dalam memilih teman. Karena hari-hari ini pengaruh terbesar yang bisa membawa orang untuk bisa maju ataupun jatuh, itu pengaruh terbesarnya berasal dari teman. Maka ketika engkau belajar firman Allah, engkau pasti bisa membedakan mana teman yang baik dan mana teman yang membawa engkau jatuh di dalam dosa. Jadi di dalam pertemanan pun engkau harus memilih teman yang benar, yang hidup di dalam takut akan Tuhan. Dan jauhilah teman-teman yang membuat engkau jatuh di dalam dosa. Firman Allah bisa menuntun saudara dan memberikan hikmat kepada saudara untuk bisa memilih teman yang seperti itu. Kemudian yang seterusnya, firman Allah akan membawa saudara untuk melakukan segala sesuatu seperti untuk Tuhan. Baik itu di dalam pekerjaan saudara bagi yang sudah bekerja. Ketika Anda bekerja, Anda melakukan pekerjaan saudara seperti untuk Tuhan. Maka ketika Anda bekerja dengan sungguh-sungguh. Anda bekerja bukan hanya karena Anda digaji. Anda bekerja bukan karena atasan saudara menyuruh saudara. Tetapi Anda hidup jujur, bertanggung jawab dan melakukan tugas dan pekerjaan saudara seperti untuk Tuhan. Dan bukan hanya dalam hal pekerjaan. Bagi Anda yang studi, Anda akan belajar sungguh-sungguh menghasilkan nilai-nilai yang baik. Kenapa? Karena Anda belajar seperti untuk Tuhan. Anda melakukannya seperti untuk Tuhan. Nilai-nilai saudara Anda persembahkan untuk Tuhan. Bukan semata-mata tuntutan dari orang tua, tidak. Tetapi seperti untuk Tuhan. Begitu juga di dalam pelayanan. Anda melakukan pelayanan saudara seperti untuk Tuhan. Bukan karena disuruh, bukan karena dijadwal. Tetapi Anda melakukan pelayanan saudara untuk Tuhan. Dan mempertanggungjawabkan pelayanan saudara untuk Tuhan. Bukan kepada orang lain. Tidak, tetapi kepada Tuhan. Melakukan baik pekerjaan, baik dalam studi saudara, baik juga dalam pelayanan saudara. Anda melakukan semuanya seperti untuk Tuhan. Lalu yang seterusnya, firman Tuhan juga membawa saudara untuk menghormati orang tua. Karena di dalam 2 Timotius tadi dikatakan bahwa ada anak-anak yang menjadi durhaka. Pada zaman akhir ada banyak anak-anak yang menjadi pemberontak, durhaka kepada orang tua. Maka firman Tuhan menuntun saudara untuk menghormati orang tua saudara. Menghormati orang tua tidak tergantung pada kekayaannya, tidak tergantung pada latar belakang studinya, tidak. Karena banyak anak-anak ketika dia sudah sekolahnya sudah tinggi, S1, S2 sampai S3, sedangkan orang tuanya mungkin hanya tamatan SMA atau mungkin tidak sekolah, lalu tidak lagi menghormati dan menghargai orang tuanya. Tidak seperti itu. Kalau anak-anak di sekitar saudara seperti itu, Anda tidak boleh demikian. Kenapa? Karena sesungguhnya hormat kepada orang tua itu sudah dinyatakan dalam kebenaran firman Tuhan. Itu wajib hukumnya. Dan anak-anak yang menghormati orang tua adalah anak-anak yang diberkati oleh Tuhan. Jadi firman Allah menuntun saudara untuk
menghormati orang tua. Bagaimanapun situasinya, bagaimanapun kondisinya, Anda akan menghormati orang tua saudara. Kemudian firman Tuhan juga akan membawa saudara untuk mencari yang bernilai kekal. Apa yang bernilai kekal itu? Pertama, persekutuanmu dengan Tuhan itu bernilai kekal. Ibadahmu kepada Tuhan itu bernilai kekal. Lalu Anda dalam pertemanan, Anda bisa menjangkau jiwa-jiwa. Ketika Anda berbicara kepadanya, Anda bisa memperkenalkan Kristus, memberitakan Injil kepada mereka sehingga mereka bisa mengenal Yesus, menjangkau jiwa-jiwa melalui pertemanan. Kemudian pelayanan saudara itu juga bernilai kekal. Apalagi masih banyak lagi yang bernilai kekal. Maka firman Tuhan akan menuntun saudara untuk mencari yang bernilai kekal. Sehingga Anda bukan hanya bekerja terus bekerja. Anda bukan hanya studi lalu studi. Tidak. Anda juga harus membagi waktu saudara. Apa itu? Pelayanan. Membagi waktu saudara untuk penginjilan. Membagi waktu saudara juga untuk beribadah kepada Tuhan. Kenapa? Karena di dunia ini kita tidak hanya melakukan dan mencari yang fana saja, tetapi kita mencari yang bernilai kekal, yang sesungguhnya hal itu menyenangkan hati Tuhan. Bagi Anda yang bekerja, teman-teman Anda yang satu kantor dengan saudara, satu tempat kerja dengan saudara, Anda bisa membimbingnya di dalam takut akan Tuhan. Perkenalkan Yesus kepada mereka supaya mereka mengenal Yesus dan percaya kepada Yesus, dan mereka pada akhirnya menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan juru selamatnya secara pribadi. Lalu yang terakhir, firman Tuhan akan membawa saudara untuk terus bertumbuh hari demi hari, bertumbuh dalam pengenalan akan Tuhan, untuk terus berbuah, menghasilkan buah-buah yang sesuai dengan standar kebenaran firman Tuhan. Dan itu akan membawa saudara untuk terus menyenangkan hati Tuhan. Dari hari ke hari Anda semakin berhikmat, Anda semakin bijaksana, Anda semakin hidup takut akan Tuhan. Anda akan menghasilkan buah-buah roh, Anda akan menghasilkan buah-buah pertobatan. Anda akan terus bertumbuh dan berbuah dalam pengenalan akan Tuhan sesuai dengan standar kebenaran firman Tuhan. Jadi anak-anak, dimanapun Anda berada, hari-hari ini adalah hari-hari yang jahat. Maka jangan sampai Anda ikut jahat, tetapi biarlah Anda tetap berpegang teguh pada kebenaran firman Tuhan. Sehingga ketika Kristus datang yang kedua kali, kita pun tidak takut. Kenapa? Karena kita tahu kita sudah mempersiapkan diri dengan sangat baik selama kita ada di dunia ini. Sehingga ketika Kristus datang dan menghakimi setiap kita, kita akan mendapatkan apa yang menjadi bagian kita, yaitu mahkota kehidupan. Maka oleh sebab itu, sebagai pemuda remaja, jangan anggap dirimu bahwa Anda masih anak-anak. Tidak. Tetapi Anda adalah anak-anak Tuhan yang sudah semakin bertumbuh dan dewasa. Maka oleh sebab itu, pergunakan waktu-waktu yang ada. Bukan hanya untuk melakukan apa yang Anda kehendaki di dalam kehidupan saudara. Tetapi lakukanlah apa yang Tuhan kehendaki. Lihatlah sekelilingmu dan apa yang sedang terjadi. Dan milikilah hati yang bijaksana. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk kebenaran firman Tuhan. Biarlah sungguh Engkau Allah yang memateraikan firman-Mu, dan Roh Kudus terus berkarya sehingga firman ini berakar, bertumbuh dan berbuah di dalam kehidupan setiap kami, terlebih khusus pemuda remaja-Mu, sehingga mereka menjadi pemuda remaja yang militan, yang luar biasa, yang diberkati dan diurapi oleh Tuhan. Terpujilah Engkau ya Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih untuk firman yang disampaikan oleh Bu Bes. Kiranya firman itu bisa melandasi kehidupan kami masing-masing dan bisa menjadi pedoman hidup kami.
Mari kita tanggapi firman ini dengan pujian Kau Sangat Kucinta. Bersyukur selalu bagi kasih-Mu di dalam hidupku, dan takkan ku ragu atas rencana-Mu untuk masa depan. Sebagai Bapa yang baik, takkan pernah Kau meninggalkanku. Sebagai Bapa yang sangat baik, takkan pernah Kau meninggalkanku. Menari dan bersuka karena-Mu, oh Yesusku, dan ku kan minum air-Mu sebagai rasa rindu. Selalu ku hidup dalam-Mu dan hidup-Mu di dalamku, oh Yesusku, Kau sangat ku cinta. Bersyukur selalu bagi kasih-Mu dalam hidupku, dan takkan ku ragu atas rencana-Mu untuk masa depan. Sebagai Bapa yang baik, takkan pernah Kau meninggalkanku. Sebagai Bapa yang sangat baik, takkan pernah Kau meninggalkanku. Ku kan menari dan bersuka karena-Mu, oh Yesusku, dan ku kan minum air-Mu sebagai rasa rindu. Selalu ku hidup dalam-Mu dan hidup-Mu di dalamku, oh Yesusku, Kau sangat ku kan menari dan bersuka karena-Mu, oh Yesusku, dan ku kan minum air-Mu sebagai rasa rindu. Selalu ku hidup dalam-Mu dan hidup-Mu di dalamku, oh Yesusku, Kau sangat ku cinta. Doa berkat oleh Bu Bes. Mari kita berdoa. Di akhir ibadah kami, biarlah segala kemuliaan hanya bagi Allah. Dan kami mohonkan berkat yang daripada Tuhan tercurah atas setiap kami. Biarlah sungguh berkat damai sejahtera yang daripada Tuhan, pertolongan, pemeliharaan, dan persekutuan dengan anaknya Yesus Kristus, serta penghiburan dari Roh Kudus menjadi bagian dalam kehidupan setiap kita, mulai saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Terima kasih Tuhan untuk kasih setia-Mu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus
Tuhan Yesus memberkati.